Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggitasari, NIM 202111087. Saya dari kelas 2C Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sempalan Khawarij dan gerakannya dalam pemikiran dewasa ini. Pengertian pemikiran kalam klasik. Ilmu kalam masa klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pemikiran tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari tujuan yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Aliran-aliran pemikiran klasik memiliki kecenderungan ada yang lebih cenderung berpikir kepada wahyu, dan ada yang lebih cenderung menyandarkan pemikirannya tersebut kepada akal. Hal ini kemudian berkembang dari waktu ke waktu dan senantiasa mengalami pergeseran. Aliran Khawarij adalah aliran yang pertama muncul pada masa kalam klasik. Pengertian aliran Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yang artinya kharaja, yang artinya orang yang keluar, timbul, muncul, dan memberontak, yang maksudnya adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nama lain dari kaum Khawarij adalah kaum Hurariyah. Aliran ini mulai muncul pada abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Al-Khulafa Al-Rasyidin. Kaum ini berasal dari desa, yaitu desa Harura, suatu desa yang terletak di dekat kota Kufah di Irak. Latar belakang munculnya Khawarij. Lahirnya Khawarij karena dilatar belakangi oleh kaum Khawarij yang tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan atau tahkim, sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang Khalifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah berakhirnya pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah di Siffin pada tahun 11 Hijriah atau 648 Masehi atau disebut dengan Perang Siffin. Sekte-sekte Khawarij. Kaum Khawarij menganggap orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal dibunuh. Sikap picik dan ekstrim ini pula yang membuat mereka terpecah menjadi beberapa sekte. Sekte yang memiliki kelompok-kelompok terpenting antara lain: yang pertama Al-Muhakimah, Al-Zarikah, Al-Najadah, Al-Zariyah, Al-Baihasiyah, Al-Jaridah, Al-Ta'alibah, Al-Ibadiyah, dan Al-Sufriyah. Sempalan dan pemikiran Khawarij di antaranya adalah khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Khalifah dipilih secara permanen selama bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Khawarij berpendapat bahwa semua orang muslim di luar kelompoknya adalah kafir, maka halal untuk dibunuh. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan mereka. Bila tidak, ia wajib diperangi. Memalingkan ayat Al-Quran yang mutasyabihat atau syamar. Seorang muslim harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Pemikiran dan gerakan Khawarij dewasa ini. Faktor sosial. Contoh nyata adalah terjadi perang di negara-negara Timur Tengah. Gejolak politik dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah memicu kelompok radikal untuk masuk dan ikut serta dalam menggulingkan pemerintahan. Prinsipnya adalah jika negara itu hancur, maka kekuasaan akan mudah untuk direbut, dan penyebaran radikal akan berjalan utuh jika penguasa di negara tersebut adalah berasal dari kelompok mereka. Faktor agama. Beberapa contoh tidak konsistennya dalam mempelajari agama Islam antara lain: suka mengambil satu teks atau dalil namun mengabaikan dalil yang lainnya, seolah-olah ayat atau dalil yang mereka pegang itulah yang hak dan paling benar. Hal ini akan terus terjadi jika tidak dilakukan dengan pemahaman akidah dan pemikiran yang kuat tentang agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.